Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Kebahagiaan, keselamatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbil alamin. Baik murid-murid Bapak, kita sekarang belajar di halaman 152, tematiknya tema 3. Di halaman 152 kita buka. Di sini ada perubahan zat, kemudian teks prosedur. Nanti tugasnya itu ada di teks prosedur. Setelah itu MTK, cuman MTK-nya tidak usah Bapak jelaskan karena kemarin pas Bapak ngasih tugas 95% insya Allah kalian sudah paham semua ya tentang satuan berat ya. Ada beberapa yang kurang paham tetapi setelah itu diperbaiki lagi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ini cair ke gas udah. Ini gas ke cair ya. Kita akan belajar gas ke cair. Gas ke cair itu disebut mengembun. Kemudian kita akan belajar padat menjadi gas. Padat menjadi gas itu menyublim. Kemudian gas menjadi padat. Kalau gas menjadi mengkristal. Oke, perhatikan di halaman 153. Di situ ada contoh satu ya. Seumpama Bapak baru es batu di dalam gelas. Setelah itu dikasih air. Kita tunggu sampai beberapa di gelas yang bagian luar itu ya, gelasnya tadi awalnya kering ya, dalam keadaan setelah beberapa menit di bagian luar gelas itu ya, gelasnya semua kaca, di bagian luar gelas itu nanti akan ada bintik air ya. Kalian boleh coba di rumah, kamu letakkan air gelas itu, setelah itu letakkan air sedikit, maka nanti di sini akan akan ada bintik-bintik air ya. Bintik-bintik air itu berasal dari mana? Apakah dari dalam keluar tembus ya, ataukah dia keluar melalui? Nah, perhatikan di dalam itu sudah sangat dingin ya. Kemudian di sampingnya ini itu terdapat udara. Udara itu dia sudah mengandung uap ya. Jika uap air yang ada di udara di sekitarnya itu bertemu dengan benda yang sangat dingin ya, maka dia akan membentuk ya, udara itu akan bergabung dengan udara itu akan bergabung di cairan ya, yang menempel di bagian luar tempat yang dingin tadi ya. Oke, gimana ya cara pembahasannya? Ini karena di dalam itu dingin ya, kemudian di luar itu ada udara yang sudah mengandung uap air. Jika uap air ini bersentuhan dengan benda dingin, maka uap air ini akan menjadi bintik-bintik air ya. Bukan berarti dari dalam tembus keluar ya. Yang di dalam ini tetap volumenya tetap. Seumpama saya nuang air 20 ml 20 ml. Setelah kasih es berapa gram gitu. Es dan airnya itu yang di dalam itu tetap tidak akan berubah ya, tidak akan berkurang karena bintik yang ada di sini itu bukan berasal di dalam, akan tetapi uap air yang ada di luar yang nempel di sisi gelas ya. Oke, seperti itu. Jadi itu yang tempelan itu titik-titiknya itu disebut di sini disebut nih
gas menjadi cair, disebut mengembun. Oke, selanjutnya kita masuk di halaman 162. Buka halaman 162. Di situ ada gambar daun ya. Gambar daun kalau di pagi hari itu kita perhatikan di sana pasti ada gumpalan kristal ya, seperti es gitu ya. Kayak es. Apa yang terjadi di situ? Di situ ada perubahan gas menjadi padat ya. Gasnya itu karena kita itu mempunyai 4 musim ya. Salah satunya itu musim dingin ya, atau musim penghujan. Maka pada saat malam hari udaranya itu akan berubah ya. Yang ada di malam hari itu, yang ada di sekitar daun, dia akan menempel ya di daun itu, kemudian dia akan mengkristal menjadi padat gitu ya. Jadi dia akan menjadi seperti salju ya, butiran es kecil-kecil ya. Butiran es itu kan padat ya, bukan cair. Kalau yang cair itu air. Malam hari udara itu dingin ya, kemudian bersentuhan dengan benda ya, maka salah satunya itu daun, maka nanti udara itu akan mengkristal ya, kristal menjadi padat ya, seperti apa tadi Bapak sebutkan, seperti salju ya. Oke, selanjutnya terakhir itu di halaman 164. Di halaman 164 itu kita akan belajar padat menjadi gas. Padat menjadi gas itu seperti apa, Pak? Padat menjadi gas itu seperti artinya menyublim. Contohnya di mana? Menyublim itu artinya semakin berkurang ya. Karena adanya tarikan ya. Gas itu bercampur dengan benda itu, maka benda itu akan semakin terkikis, semakin habis. Contohnya kapur barus ya. Kapur barus itu yang kapur yang kita pakai di lemari-lemari itu. Kalau kalian nggak tahu, kalian nanya ke ibunya. Kapur barus itu yang kita letakkan di baju, di lemari gitu ya. Kita belinya sebesar ini ya, kita taruh di dalam lemari ya. Maka benda ini, karena di dalamnya memang benda ini, maka nanti dia akan, jika bertemu ya, jadi gas yang ada di kapur barus itu dia akan semakin atau menyublim atau berkurang. Jadi dia akan semakin kecil. Berapa bulan nanti kapur barus ini akan kecil sendirian, tanpa dimakan, tanpa dimati. Coba kalau kalian pernah yang menggunakan kapur barus di rumahnya, coba perhatikan ya. Taruhlah kapur di mana, di ruangan gitu ya. Nanti berapa bulan kemudian kalian lihat bagaimana perubahannya pada kapur barus itu, pasti dia akan semakin mengecil ya, karena gas yang ada di dalam kapur barusnya itu bercampur dengan udara, bercampur dengan gas yang ada di luar, maka dia akan semakin berkurang gitu ya. Oke, dia pun juga memberikan aroma yang sedap. Oke, itu hari ini mengenai perubahan zat ya. Kita jadi mengkal, menyublim, kemudian mengembun ya. Jadi kalau yang di pagi hari itu kita jangan bilang mengembun ya, embun ya. Ya lumrahnya sih embun pagi ya, karena kita tidak tahu istilah mengkristal ya. Aslinya itu mengkristal ya. Kemudian di MTK Bapak tidak usah jelaskan. Kita lanjut ke teks prosedur. Teks prosedur itu Bapak, kemarin kita belajar teks prosedur, ada judul, ada bahan-bahan, ada langkah-langkah ya. Sekarang Bapak akan ngasih tugas buat kalian di 63 ya, di halaman 163. Itu kalian disuruh cari makanan atau minuman ya, diteliti. Gampangnya itu minuman yang ada di sekitar kita ya. Contohnya itu seperti ini, contohnya Bapak punya. Contohnya itu ini. Ada pop ice ya, ini ada pop ice. Kemudian
Di belakangnya itu pasti ada bahan-bahan. Setelah itu ada cara pembuatannya, pasti ada. Nih bahan-bahannya apa? Komposisi ya, bahan-bahan itu komposisi atau ingredient. Ada gula, ada creamer, ada padatan susu gitu ya, dan lain-lain. Kemudian caranya di sini sudah dijelaskan ya. Ini kalau contoh minuman, mie instan ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa tulis di buku paketnya, ini sudah tersedia ya. Di buku paketnya sudah tersedia nama bahannya, nama produknya apa, kemudian bahan-bahannya apa, kemudian cara memasaknya bagaimana. Kalau perubahan wujud tidak usah jawab ya, perubahan wujud itu pakainya nanti. Kalau bisa jawab ya nggak apa-apa dijawab ya. Di halaman 160-63. Oke, baik, kita pindah ke Quran dan hadis. Di Quran dan hadis ini kita akan belajar hadis tentang sholat berjamaah. Tugas kalian di sini hanya menuliskan, Bapak akan bacakan dulu ya. Buka halaman 44. An Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina derajatan. Ya, itu niatnya. Kalau setiap tahun kita hafalan, kemungkinan nanti kita gak usah hafalan, kita hanya video call saja sebagai ujiannya. Sekarang kalian artikan, kan artinya itu sudah ada di sini ya, di halaman 45 itu. Cuma kalian coba artikan di bawahnya itu biar kalian tidak usah An Abdillah ibni Umar, artinya itu dari pertama sampai akhir itu. Ini begini artinya ditulis ya. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat ya. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah ini, jika kita sholat berjamaah maka pahala kita akan dilipat gandakan menjadi 27 rakaat ya. Yang mungkin kalau sholat sendirian cuma satu, kalau sholat berjamaah nanti Allah akan lipat gandakan menjadi 27 derajat atau 27 pahala gitu ya. Kalian tulis itu, gak usah ditulis di buku tulisnya, cukup ditulis di buku paketnya artinya saja ya. Sebenarnya di sini sudah ada, tapi Bapak maunya yang panjang gitu ya, biar gak baca satu-satu. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.